Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu serta Ananda hadirin semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak Iqbal. Alhamdulillah ya. Nah, baik. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk diskusi atau belajar bersama nih. Di tengah-tengah kita di sini ada Ibu moderator kita, Ibu Aryani Darsono MPD dari SMA N2 Tambun ya Bu, betul? Betul Pak. Dan juga kemudian pemateri kita yang luar biasa ada Bu Sinda Mulyani SPD Inggris ya Bu, betul? Betul. Oke, beliau merupakan guru di SMK Tunas Jaka Sampurna. Daerah mana itu Bu? Daerah Bekasi Selatan. Oh, Bekasi Selatan ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya sekarang kita akan saya akan serahkan kepada moderator ya Kak. Oh iya. Di sini kita akan membahas tentang mungkin adik-adik atau Ananda sekalian penasaran nih. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi host, moderator, bahkan presenter. Mungkin nanti adik-adik di sini, oh iya pas aku di kelas aku suruh jadi ini nih, jadi moderator sama ibu guru. Mungkin adik-adik bingung caranya bagaimana Ananda sekalian. Kita langsung saja nih belajar sama ahlinya. Ada Bu Sinda. Oke, untuk lebih lanjut lagi saya serahkan kepada Ibu Ari. Waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Bu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin barangkali moderator Bu Sinda terlebih dahulu ya Bu Sinda ya. Saya menjadikan dulu nanti. Oh ya baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga dalam keadaan ini kita tetap sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini tentu saja kalian pasti apalagi anak-anak SMK ini atau SMA di mana kalian suka membuat acara, event. Nah, kalian tentu di sini membutuhkan suatu skill. Gimana sih cara jadi host yang baik, cara jadi moderator yang bagus, cara memberikan materi dengan baik juga. Jadi, dari sini nanti dari Bu Ari akan menjelaskan dengan detail bagaimana sih cara menjadi host, moderator, dan juga presenter yang baik. Karena untuk mendelivery suatu materi itu tidaklah mudah ya untuk seseorang, karena itu dibutuhkan latihan. Oke, saya perkenalkan dulu presenter kita kali ini, yaitu bernama Ibu Ari, dan beliau mengajar guru bahasa Indonesia di SMA 2 Tambun Selatan. Beliau lahir di Bekasi 20 Januari 1983. Nggak jauh beda sama saya. Tuan saya dikit. Oke, baik, tanpa biar untuk tidak mengulur waktu, dan kita juga udah nggak sabar nih gimana sih cara untuk menjadi moderator, presenter, dan host yang baik. Kita dengarkan pemaparan dari Ibu Ari. Kepada Ibu Ari, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sinda selaku moderator dari acara webinar kita kali ini. Terima kasih untuk anak-anak kelas 11, kelas 12 yang sudah berkenan untuk hadir dan mendengarkan materi yang akan Ibu utarakan kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Sambil mendengarkan materi dari Ibu, tolong diisi dulu presensi yang sudah diberikan ya. Anak-anak semuanya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Suara Ibu udah dengar jelas, Nak? Kedengaran, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Nah, teman yang Ibu bagikan sudah terlihat jelas? Oke, sudah, Bu. Ya, anak-anak semuanya, ternyata dengan adanya COVID-19 yang
yang kita alami dari mulai bulan Maret ya. Setelah mungkin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Januari, Februari di sekolah kita ya, kemudian di bulan Maret ketika kalian selesai kegiatan di awal, kalian mengalami harus belajar di rumah saja. Nah, belajar di rumah saja ternyata menjadikan seseorang lebih kreatif. Nah, kreatifnya di sini yaitu membuat sebuah video conference atau VCon. Dalam sebuah VCon ini ternyata ada yang namanya host, moderator, dan presenter untuk penyampaian materi. Supaya acara tersebut dapat berlangsung dengan efisien, kemudian berjalan dengan baik. Kemudian juga di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk VCon itu sendiri. Bisa berupa Google Meet yang kita lakukan sekarang saat ini, atau Zoom, atau mungkin kalian kenal juga dengan aplikasi Webex. Nah, ini gambar ibu ya. Kemudian untuk dalam sebuah video conference itu ada tugas, 3 tugas yang semuanya itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kekompakan antara host, kemudian moderator, dan presenter dalam sebuah VCon itu dapat terlaksana dengan baik jika ada koordinasi. Jadi ada koordinasi dari awal gitu ya. Agar kekompakan antara host dan moderator masing-masing bisa menjalankan perannya. Kebetulan di saat ini Ibu menjadi presenter terlebih dahulu, menjelaskan materi kepada kalian. Sebelumnya ada host kita, Pak Iqbal, dan juga ada moderator kita, Ibu Sinda. Di sini tugasnya sudah punya perannya masing-masing. Ibu akan menjelaskan peran masing-masingnya tersebut. Silakan bila ada yang bertanya boleh disampaikan lewat pesan ya, Nak. Nah, host. Host itu berarti adalah orang yang awal sebagai pembuka ruang dalam sebuah video conference. Dari ruang tersebut akan muncul yang namanya kode supaya kita bisa ada di dalam ruangan ini, bertemu langsung melalui video conference. Host itu dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut host. Misalnya seperti acara talk show, orang yang memakai sebuah acara atau kegiatan dalam sebuah video, host sangat berperan karena dia harus ada dalam ruangan tersebut dan mengatur jalannya sebuah acara VCon. Dan apa sih tugas tersebut? Nah, tugas itu yang pertama adalah yang tadi seperti Pak Iqbal lakukan, itu adalah membuka acara VCon, ya. Kemudian memperkenalkan presenter dan moderatornya. Yang ketiga, ia melakukan kegiatan moderator setelah ia memperkenalkan presenter dan moderatornya. Kemudian mengatur tampilan syuting kamera dan komputer ketika acara berlangsung, supaya nanti bisa tertib. Kebetulan di sini Ibu yakin anak-anak hebat, ya, sudah tahu masih orang sedang berbicara menyampaikan materi, berarti pokoknya dimatikan terlebih dahulu atau di mute ya. Kemudian yang kedua ini membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Kemudian untuk tugas host juga yaitu mengecek room dan kesiapan petugasnya. Nah, sampai nanti room sudah ada, kemudian petugasnya karena berjauhan, lokasinya kan nggak ada dalam satu tempat nih. Bu Ari berjauhan dengan Bu Iqbal, kemudian Bu Sinda juga berjauhan dengan Bu Ari. Nah, ya sudah kita belum dari dia untuk menyampaikan materi, ya insya Allah siapa seperti itu pasti dari tiga semuanya itu menghasilkan acara yang seperti ini. Yang pertama untuk tugas host yaitu menyampaikan tata tertib kegiatan saat pembangkitan. Yang kedua, membuka menutup acara sebelum sesudah moderator. Jadi tadi kan sebelumnya dibuka oleh host kita ya, kemudian nanti terakhirnya juga ditutup oleh host kita. Jadi setelah host diberikan ke moderator, dari moderator kemudian di presenter balik lagi ke moderator dan ke host lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, host juga membuat absen online. Nah, misalnya membuat Google Form atau Zoho ya. Kemudian merekam kegiatan. Nah, merekam kegiatannya di sini menggunakan Facetune.
Yang kelima, untuk tugas host yaitu menjaga jalannya kegiatan lancar, termasuk mengingatkan jika ada peserta yang tidak taat aturan. Yang keenam, liaison petugas dan peserta. Ketujuh, mengingatkan petugas untuk menyalakan video pada saat presentasi berlangsung. Nah, jangan sampai videonya nanti tidak terlihat. Nah, walaupun mungkin kalian lihat gambar ibu secara langsung, tapi kan muka ibu misalnya tidak terlihat oleh kalian kan sepertinya kurang menarik. Ataupun mungkin presenternya menggunakan masker gitu kan. Nah, padahal kan tidak dalam satu ruangan yang berbeda bisa tertular virus gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi ketika kita menyampaikan materi, wajah boleh terlihat supaya lebih terlihat ekspresinya ketika sedang menjelaskan ya. Kemudian juga menampilkan flyer ya. Kebetulan flyer kan sudah dibagikan kepada kalian semuanya dalam bentuk undangan. Kemudian menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat pikon berlangsung. Nah, itu tugas host juga. Ya, nih di sini yang pertama untuk host yaitu ketika membuka Vicon, apa sih yang harus dilakukan untuk host ketika sedang membuka Vicon? Pertama, memperkenalkan petugas secara singkat. Jadi tidak usah secara keseluruhan gitu ya, tapi singkatnya saja siapa hostnya, siapa diri sendiri sebagai host, kemudian siapa moderatornya dan presenternya. Kemudian yang kedua menyerahkan kegiatan kepada moderator, dan yang ketiga membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Di sini ada banyak host terkenal di Indonesia nih, yang suka nonton Dangdut Academy ya. Dulu beberapa waktu lalu itu ada 4 orang host yang terkenal di situ. Nah, biasanya kita kalau lihat host tuh, aduh enak banget bisa berbicara di depan umum, kemudian tanpa grogi gitu ya, tanpa takut. Nah, ini bisa jadi inspirasi untuk kita ya, apalagi kalau sekarang tuh banyak anak-anak yang hobinya vlog gitu kan. Nah, kamu bisa membuat kalimat-kalimat yang bagus dan menjadi lebih percaya diri ketika kamu bisa mengatur kata-kata yang akan kamu ucapkan gitu ya nak ya. Setelah host, Ibu akan menjelaskan mengenai moderator. Nah, moderator dalam sebuah acara sebenarnya hampir sama tugasnya dengan host itu sendiri. Nah, tapi dia harus lebih terperinci tugasnya. Apa sih ya? Di sini, definisi dari moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah atau pemimpin sidang, seperti rapat ataupun diskusi, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Begitu pula pada debat. Moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah atau pengarah acara suatu debat. Ini Ibu ketika menjadi moderator, Ibu dipoto, contohnya seperti ini pada acara Vicon ya, bisa dilakukan di rumah ataupun di kamar, tapi tetap memberikan arahan yang baik, kemudian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai moderator. Nah, dalam tugas moderator VCT atau Virtual Coordinator Training, nih kebetulan ada yang namanya training ataupun pelatihan dalam menjadi seorang moderator, host ya dalam acara virtual supaya nanti tidak salah ataupun tidak asal-asalan gitu ya. Yang pertama, tugas moderator yaitu mengenali materi. Apa yang akan ia sampaikan ataupun apa yang akan presenter sampaikan. Jangan sampai nanti dia nggak tahu materi yang akan disampaikan oleh presenter. Minimal dia tahu sedikit lah ya bagaimana caranya gitu kan. Nah, seperti itu, jadi dikenali dulu materinya. Yang kedua, untuk tugas moderator yaitu bisa menghidupkan suasana Vicon ya. Dalam virtual conference seperti ini kan kita saling berjauhan nih. Kalau misalnya Viconnya sepi gitu ya, mau misalnya presenternya juga lama dalam berbicara ataupun tidak menarik gitu kan. Nah, ini tugas moderator langsung. Harus bisa menghidupkan suasana, misalnya mengajak ngobrol untuk presenternya supaya lebih lucu ataupun menarik supaya pesertanya juga tidak bosan gitu ya. Yang ketiga, mengatur jalannya diskusi yang disajikan presenter. Yang keempat, mencatat semua pertanyaan yang masuk, serta mengatur siapa yang berhak bertanya, juga menghidupkan suasana diskusi supaya lancar. Nah, bisa juga nih, selain host merekam, moderator juga bisa merekam kegiatan, misalnya dalam Faston. Kemudian, tugas moderator yang keenam, yaitu segera misalnya kami materi presentasinya, gitu ya.
Kemudian tugas moderator selanjutnya nih. Nah, banyak ternyata itu tugas moderator nih. Yang ketujuh, memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi. Jadi dipersilahkan Ibu Ari untuk menyampaikan materinya seperti yang tadi Bu Sinda lakukan. Kemudian yang kedelapan, mengingatkan presenter berkaitan waktu untuk penyampaian materi. Kesembilan, mereka pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat. Nah, kalau kalian nanti mau tanya sama Ibu ataupun nanti pada materi selanjutnya, silakan kalian ketik di kolom chat ya. Kemudian yang ke-10, ini mengatur lajunya diskusi, tanya jawab. Jika ada pertanyaan langsung dari peserta. Kemudian yang ke-11, ini mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai dengan meminta kesimpulan ataupun pesannya. Yang 12, ini menyerahkan room Vicon kepada host dan host akan menutup sesi Vicon. Nah, ini kolaborasi dengan moderator, yaitu semuanya nih antara host, kemudian moderator dengan presenter ya. Semuanya sama-sama mantau jalannya acara agar tertib. Yang kedua, mematikan mikrofon peserta pada saat pemaparan materi. Biasanya kalau misalnya langsung dari host itu kan pembuat dari room ini bisa langsung dimatikan ya video dan suaranya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, barulah moderator bisa menyalakan mikrofon peserta yang akan bertanya langsung. Kemudian juga bisa menyebarkan presensi, menutup sesi Vicon, setelah diserahkan ke moderator juga menutup room Vicon. Kemudian tugas moderator saat sesi tanya jawab. Nah, saat sesi tanya jawab yaitu yang pertama mempersilakan peserta bertanya berdasarkan urutan chat gitu ya, urutan chatnya. Yang kedua mencatat pertanyaan peserta. Ketiga persilakan pemapar materi untuk menjawab. Yang keempat, mempersilakan mentor lain yang sedang naik Vicon untuk membantu menjawab atau menambahkan. Kebetulan di sini nanti bicaranya atau presenternya ada dua. Kami bagian gas, Bu Sinda nanti menyampaikan materi juga. Jadi kalian ada di room ini dapat dua materi sekaligus. Ya. Kemudian yang kelima, mencatat semua jawaban pemapar materi. Nah, nanti tugas moderator pada saat sesi penutupan yaitu membuat kesimpulan singkat dari jalannya sesi, mempersilakan petugas absen untuk melaporkan jumlah pesertanya, berapa jumlah pesertanya, kemudian menutup jalannya acara, dan mempersilakan jika masih ada yang mau berdiskusi. Nah, tips menjadi moderator VCT, Virtual Coordinator Training nih. Tipsnya yaitu berikan ide dan masukan. Jadi ketika menjadi moderator, kalau misalnya presenternya masih bingung, kamu bisa memberikan ide dan masukan. Kemudian bisa juga memberi bimbingan kepada peserta diskusi mengenai tata cara aturan berdiskusi. Kemudian mengingatkan peserta jika sudah melenceng dari topik, mengubah atau membuat topik baru jika topik lama dirasa sudah cukup. Nah, ini tips untuk menjadi moderator VCT ya. Kemudian presenter. Apa sih tugas presenter itu? Nah, presenter di sini ini adalah yang menyajikan materi ya. Dalam penyajian materi ini, presenter itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di sini contoh orang nomor 1 di Indonesia, siapa yang nggak kenal nih? Siapa kenal? Pasti kalian kenal semuanya kan? Di sini ada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Dia adalah seorang pembicara yang hebat ya. Ketika ia menyampaikan informasi berkaitan dengan kenegaraan. Nah, untuk pembicaraan ini dilakukan secara virtual. Definisi dari presenter itu sendiri, ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti mempersembahkan, asal kata present. Jadi presenter itu adalah orang yang memperkenalkan atau mempresentasikan materi dari program yang dibawakannya. Nah, tips menjadi presenter anak-anakku semuanya, yang pertama yaitu kalian kuasai materi. Jadi materi apa yang sudah kalian ketahui, kemudian kalian bisa menjelaskan kepada orang lain ataupun kepada peserta yang lain, gitu ya. Kemudian menentukan tema apa yang akan kalian bicarakan. Jadi temanya sesuaikan. Misalnya kalau misalnya memberikan tips menjadi moderator, host, dan presenter, temanya harus seperti itu. Jangan keluar dari jalur, gitu ya. Kemudian tips menjadi presenter yang berikutnya adalah well prepared. Apa sih well prepared itu? Nah,
mulailah menjadi seorang yang will prepare. Artinya, kamu harus terbiasa menyiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan sebuah hal. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu yakin kalian semuanya di sini dipilih adalah karena kalian adalah orang-orang yang will prepare. Karena kalian sudah dipilih sama teman kamu. Bu, si ini, Bu. Nah, si itu, Bu. Pokoknya Ibu minta orang-orang yang aktif untuk ada di room ini. Oke. Nah, kalau kamu sudah mulai menjadi orang yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ini bekal kamu loh untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, manfaat dari orang yang will prepare yaitu pertama, bisa melatih kedisiplinan. Yang kedua, sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Jadi kalau misalnya kalian sudah terbiasa untuk disiplin, ya kan? Segala sesuatunya sudah kalian siapkan, sudah kalian atur. Oh ya, saya sekarang mau berbicara. Saya harus mempersiapkan yang namanya kata-kata, boleh berbentuk PowerPoint misalnya seperti itu. Ada tugas yang akan saya kerjakan, misalnya kamu membuat proposal penelitian, gitu ya. Sebagai seorang yang disiplin, kamu akan menentukan judul terlebih dahulu supaya kamu nanti keluar dari jalur. Kemudian kalau kamu membuat karya berbentuk prosa, nah kamu harus menentukan tema terlebih dahulu supaya urutan-urutan pekerjaan kamu pun terarah. Nah, itu yang namanya disiplin. Keterarahan ya sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditentukan. Nah, artinya kamu sudah siap dengan kemungkinan terburuk kalau kamu sudah memiliki jiwa well prepared. Kalau saya nggak mempersiapkan, nanti nilai saya kosong. Akan tambah lagi tugas-tugas lagi yang lain yang akan membuat saya menjadi beban. Karena tugas tersebut bukannya malah sedikit, justru malah tambah banyak. Dan itu kemungkinan terburuk yang kamu pikirkan dan akhirnya kamu memiliki sifat will prepare. Kemudian kamu akan lebih tenang dalam menghadapi pekerjaan ataupun tugas. Kalau kamu sudah persiapkan segala sesuatunya. Serta kamu bisa efektif dalam menggunakan waktu. Ya, ketika nanti pada pelajaran bahasa Indonesia, kalian misalnya sudah harus menyetorkan tugas melalui video conference yang biasa kita lakukan, ya, kalian akan efektif dalam menggunakan waktu. Bu, saya ingin mengerjakan ini, apa saja sih Bu yang harus saya lakukan? Kamu ada pertanyaan dan kamu bisa efektif. Oh ya, berarti saya sudah tahu pada saat pembelajaran bahasa Indonesia selama 90 menit ataupun 45 menit yang saya lakukan, waktu tersebut akan saya gunakan seefektif mungkin. Supaya nanti pada setelah pembelajaran bahasa Indonesia, saya nggak perlu lagi mikirin tugas yang banyak, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian, ternyata pekerjaan menjadi lebih tertata dengan rapi. Nah, apalagi nih anak-anak kelas 12 yang sekarang lagi fokus mau cari-cari tempat kuliah. Aduh, bingung Bu. Nah, kalau misalnya kalian memiliki jiwa will prepare, kalian sudah harus bisa menata hidup kalian. Saya mau jadi apa ya? Harus disiplin untuk menjadi sesuatu apapun ya. Karena kalau kita menjadi orang, artinya kalau kita menjadi bermanfaat bagi orang lain, kedisiplinanlah yang paling utama yang akan dirasakan ataupun yang akan dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian kalau dilihat disiplinnya, insya Allah pekerjaan tersebut akan terlaksana dengan sangat baik dan kalian pun akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan nih. Jadi ketika moderator ini menyampaikan materi, nah kan di sini biasanya suka ada kendala gitu ya. Materi yang diserahkan kepada moderator itu harusnya materi yang disampaikan oleh presenter diserahkan juga ke moderator supaya bisa ditampilkan oleh moderator gitu ya. Khawatir namanya materi ketika pikon seperti ini sinyalnya lemot ya lama gitu kan, ataupun mungkin ada kendala mati listrik gitu yang akhirnya presentasi tidak bisa dilihat oleh para peserta. Nah, sebaiknya presenter itu menyerahkan materi yang disampaikannya kepada moderator maupun kepada host. Kemudian CV atau kurikulum kita materi diserahkan ke host, dibacakan saat mau mulai. Kemudian siapkan presensi dan yang bertugas hosting di chat pikon. Kemudian siapkan petugas record dan yang backup. Khawatir nanti terjadi sesuatu, misalnya rekamannya hilang ataupun suaranya nggak ada dalam rekaman tersebut, ya. Kemudian host jangan live dulu sebelum dipindahkan ke host berikutnya. Artinya ketika misalnya nanti ini kalau terjadi perpindahan posisi itu
Nah, sebaiknya jangan dulu ya, tapi tetap berada di posisinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nanti nih Bu Ari serah tugas nih, ya tadi sekarang Bu Ari jadi presenter, berikutnya tugas Ibu adalah menjadi moderator. Nah, Bu Ari nggak boleh left, tapi Bu Ari tetap berada di posisi ini. Nah, itulah tugas yang bisa Ibu berikan kepada kalian, anak-anakku semuanya, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih ketika kalian nanti akan mencoba yang namanya video conference. Nanti kalian akan berbagi tugas, ya misalnya, Bu kalau video conference berarti harus ada hostnya. Iya, berarti harus ada moderatornya. Boleh dirangkap, kemudian presenternya, nah presenter harus ada gitu ya. Kalau kebetulan dalam sebuah acara ada 3 orang dan dibagi-bagi tugas. Tapi bagaimana kalau hanya 2? Nah, host dengan moderator sebenarnya bisa. Hanya saja tugas moderator akan tambah lebih berat gitu ya. Nah, presenter tetap harus orang lain yang memberikan penyajian materi gitu. Tapi kalau misalnya bergantian tugas itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah koordinasi dengan dengan host, moderator dan presenter yang ada dalam ruangan tersebut. Begitu Bu Sinda. Baik, terima kasih. Pemaparannya Ibu Aris menarik sekali ya, karena sini ada host, presenter, dan juga moderator, di mana masing-masing mempunyai peran yang penting dalam sebuah acara. Oke, sebelum ini ada yang mau tanya jawab? Atau enggak, mungkin ini dulu ya, pemaparan. Bu Ari, ayo. Ada yang mau bertanya? Mungkin pemaparan dulu, sebelum ditutup. Apa sudah jelas? Oh iya, diingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi absen yang ada di kolom chat, ya, jangan sampai lupa. Oke, Bu Ari, saya deh untuk memancing teman-teman semua di sini, gimana sih cara yang untuk biar pede ngomong tampil di depan umum itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Sinda atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan mewakili anak-anak yang ada di sini, ya, siswa-siswi hebat dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana sih supaya lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum ataupun video conference? Yang pertama adalah yakinkan kepada diri kamu bahwa kamu adalah menyampaikan materi yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kamu sudah merasa seperti itu, kalau kamu sudah merasa bahwa, oh ini sangat bermanfaat bagi orang lain nih, kamu akan lebih kamu tampilnya akan lebih percaya diri. Bahasa yang akan kamu sajikan juga lebih tertata gitu ya. Kemudian juga kamu harus bisa memberikan ilmu lagi kepada teman-teman yang lain dengan cara kamu mempelajari lebih dari materi yang akan kamu sampaikan. Sama seperti seorang guru yang sedang menjelaskan materi. Yang namanya presenter juga ilmunya didapat karena ia lebih dulu tahu, barulah menyampaikan kepada peserta vikonnya. Guru juga seperti itu. Ia lebih dulu tahu semalam katanya, ada peribahasa seperti itu. Dia lebih dulu tahu semalam dan akhirnya bisa menginformasikan kepada anak didiknya. Seperti itu, Bu Sinda. Oke, terima kasih. Dari anak-anakku semuanya, silakan. Ada lagi mungkin Kanalia, ada Nekoma, ada Pintak. Mungkin ini kayaknya Bapak Guru nih di sini nih. Ada baju seragam sekolah pramuka. Mungkin ada pertanyaan? Karena pasti anak-anak sini nanti suatu saat nanti ketika kalian lulus dari SMA, pasti akan ikut senat, ikut pengorganisasian, dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk bagaimana cara menjadi host, cara menjadi moderator, tugasnya seperti apa, itu sangat penting ilmu ini. Oke? Kansa nih biasanya bertanya kepada Ibu Kansa Amara, silakan Kansa. Biar kesempatan hari ini nilainya bagus-bagus. Oh, Kansa Amara ya. Kalau nggak berani ngomong, bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat. Boleh, atau Saya mungkin belum ada pertanyaan, Bu. Saking udah jelasnya kayaknya deh dari Bu Ari pemaparannya. Jadi kayaknya udah detail banget. Tadi saya juga gini, oh ini toh moderator tugasnya ini. Iya, barangkali sudah ya Bu Sinda ya untuk sesi materi yang pertama tentang teknik menjadi moderator, host, dan presenter. Kita cukupkan dan akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu kreasi dan narasi promosi.
dan dengan moderator Ibu Ari. Terima kasih Bu Sinda. Terima kasih juga Bu Ari. Bapak dan Ibu semuanya di sini. Sekarang tugas Ibu adalah menjadi moderator. Nah, tugas Ibu yang sekarang adalah menjadi moderator dan Ibu akan menyampaikan materi sedikit mengenai kreasi dan narasi flyer. Kebetulan materi itu akan disampaikan oleh Bu Sinda. Bu Sinda ini mengajar di SMK Tunas Jaka Sampurna ya Bu ya? Iya betul. Nama lengkap Bu Sinda yaitu Bu Sinda Mulyani Sarjana Pendidikan Inggris. Jadi Bu Sinda ini mengajar bahasa Inggris. Nah, seperti yang kalian ketahui, kreasi merupakan bentuk karya seni di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang menjadi berguna ataupun menarik nih. Tetapi dalam sebuah kegiatan Vicon, itu ada yang disebut sebagai flyer. Nah, flyer itu kan berupa undangan dalam satu lembar. Flyer sekarang itu bentuknya berbagai macam, kemudian beraneka ragam gitu ya, dengan tampilan-tampilan yang lebih menarik. Nah, seperti kalian ketahui dan kalian lihat, bagaimana sih kreasi dan narasi flyer itu? Mari kita simak bersama-sama. Silakan Ibu Sinda Mulyani, Sarjana Pendidikan Inggris. Baik, terima kasih Bu Ari atas waktunya. Anak-anak saya langsung share screen aja di sini ya. Kita sekarang akan membahas tentang bagaimana cara membuat flyer dan juga men-scan barcode yang ada dalam flyer. Itu pasti kalian sudah tahu ya bahwa sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan atau mungkin kalian lebih canggih daripada saya, kita sharing aja di sini ya. Oke. Ya, sudah terlihat Bu Sinda, sudah sangat jelas terlihat. Ini tapi mohon dibesarkan ya Bu. Oke. Sudah ya. Ini tadi biodata saya sedikit banyak sudah disinggung oleh Ibu Ari. Dan kita mulai saja, apa sih itu kreasi, narasi, dan promosi? Nah, kreasi adalah suatu bentuk dari seni di mana perlu suatu tindakan yang bisa membuat jadi berguna atau menarik untuk dilihat, eye catching lah ya istilah zaman anak sekarang. Dimana kalau kalian membuat suatu flyer tuh haruslah menarik. Mungkin kalian pernah lihat di jalanan, jangan tengok kanan. Otomatis dengan kata negation itu, kata negatif, otomatis itu jadi lihat ke kanan. Padahal itu sebenarnya membuat sesuatu menjadi lebih menarik. Emang ada apaan sih di kanan? Biasalah ya orang Indonesia, sesuatu yang harusnya nggak boleh, kadang-kadang kita penasaran, jadi ya udah kita lihat ke kanan. Nah, itu salah satu juga bentuk kreasi dari penduduk Indonesia untuk membuat sebuah flyer. Nah, yang kedua adalah narasi. Narasi adalah suatu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi ketika kalian men-share sebuah flyer, itu pasti ada narasinya. Halo guys, hai sobat muda. Nah, suka ada gitu kan, jadi ada narasi. Yang kedua adalah kalian buka dengan suatu pendahuluan. Tujuannya apa sih membuat flyer ini? Nah, barulah kalian masuk ke isi. Di tengah itu berarti ada isi, ada konten, dan siapa pembicaranya, kapan, tempatnya kapan, jamnya kapan. Dan di akhir, mungkin itu sebagai informasi, mungkin lewat virtual meeting linknya apa. Lalu juga ada logo-logo, mungkin kalau kalian dari sekolah mungkin ada logo dari sekolahnya, mungkin ada sekolah dari OSIS-nya. Oke. Selanjutnya ada promosi. Promosi itu ngapain sih? Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli, mengkonsumsi, atau mungkin bahkan mengikutinya. Jadi namanya kita mempromosikan berarti ingin membuat khalayak ramai itu menjadi datang ke kita. Itu namanya promosi. Yang kedua adalah digital flyer. Mungkin kalian sudah biasa ya digital flyer itu, atau lebih akrab didengar dengan selebaran. Nah, ini adalah berisi info-info sebuah acara, mungkin produk ataupun ide-ide ya kepada khalayak publik. Jadi itu berupa lembaran digital. Nah, apa sih yang akan kita gunakan, program aplikasi apa aja sih yang digunakan untuk membuat digital flyer? Ada banyak macamnya, yaitu CorelDRAW, mungkinnya sudah ada yang bisa mengaplikasikannya, dan AI, Adobe Illustrator, ada Photoshop, PowerPoint, dan Microsoft Paint. Itu yang program offline-nya. Tapi yang online-nya ini ada Easly, ada Canva, graphic designer. Nah, di sini nanti kita akan lebih fokus kepada Canva. Ini contoh-contohnya ya, kreasi yang sudah
kami buat ketika acara Virtual Coordinator Training Batch 8 ini. Ini contoh-contohnya, nanti ini di sini ada bentuk Canva-nya, aplikasinya, dan ini hasilnya seperti ini. Dan di sini ada barcode. Nah, biasanya kan sekarang sudah ada barcode nih. Mungkin ada yang gini, itu barcode diapain sih? Gimana sih caranya untuk men-scan barcode dari handphone? Nanti akan kita bahas juga di sini. Nah, ini aplikasi yang ada di CorelDRAW seperti ini. Mungkin ada yang pernah menggunakan CorelDRAW. Nah, ini juga nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat barcode seperti ini, ya. QR code generator, apakah harus mendownload aplikasi tertentu? Saya rasa enggak deh. Kalau kalian punya Line, rata-rata anak SMA punya Line ya. Di situ sudah ada QR code-nya, cara aplikasi di situ. Ini untuk men-shorten link. Jadi ketika kalian membuat suatu flyer, itu kadang suka ada linknya kan panjang tuh. Nah, ini gimana sih cara membuat supaya pendek? Itu bisa menggunakan website dari bit.ly.com or maybe dari gigi.gg di sini. Kalau dari Bit.ly ini untuk dapat barcode-nya itu dia harus berbayar setahu saya, karena saya sudah nyoba, karena biasanya saya pakai Bit.ly. Nah, baru tahu saya dari pelatihan ini ada gigi.gg, ini free of charge. Jadi kalian bisa mengkreasikan link kamu sesuai dengan tema yang akan diadakan. Kayak contohnya mungkin kamu ada donasi untuk negeri. Nah, kamu bisa membuat bit.ly.donasi untuk negeri SMA 2 Tambun Selatan or Tangsel. Itu kalian bisa kreasikan sendiri dengan menggunakan gigi.gg atau bit.ly.com. Nah, ini contohnya ya, digital flyer itu harus judulnya menarik. Terusnya ilustrasi gambarnya itu mewakili judul tersebut. Dan juga ada logo-logo, ini karena saya mengikuti VCT, jadi logonya harus ada logo VCT. Kalau kalian ada di institusi sekolah atau institusi nanti kuliah, itu berarti menggunakan logo-logo yang kalian ampu pada saat kalian kuliah ya, logo universitas. Ketika kalian ada di sekolah, berarti logo dari OSIS atau enggak logo dari sekolah itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah waktu kegiatan dan petugas dalam kegiatan itu siapa aja. Seperti yang Bu Ari sampaikan, di sini ada presenter, ada moderator, dan juga ada host. Harus jelas siapa nama lengkapnya, lalu asal institusi dari mana. Lalu juga ada link video conference or shorten link, meeting number, and also password. Jadi di sini ada link meetingnya, ada link numbernya, juga ada barcode di sini untuk memudahkan kita. Jadi kadang-kadang kan apa sih kemarin linknya apa, kita kan kadang-kadang harus ngeklik link, karena kita sudah ada barcode tinggal diklik, solusi teratasi gitu. Nah, tips untuk membuat flyer yang baik itu yaitu pastikan judulnya, tagline, kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Jadi jangan sampai warnanya ini misalnya layarnya biru, kalian tulisannya biru juga. Jadi itu harus yang agak mencolok supaya tulisan terlihat. Itu harus diperhatikan. Yang selanjutnya ini yang kedua sama ya, menarik sudah. Desain yang menarik dengan pandangan pembaca, menarik pandangan pembaca. Jadi ini lucu ya. Jadi warna-warna yang soft atau mungkin yang gambar menarik itu jangan sampai terlihat terlalu norak gitu. Lalu fontnya juga harus sesuai. Pastikan dapat terlihat oleh pembaca. Dan juga pilihan warna yang tadi saya sebutkan jangan sampai nabrak. Jadi kan harus bisa memadakan suatu color ya. Nah, isi flyer tersebut harus informatif, padat, dan jelas. Jangan menggunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak perlu. Jadi misalnya kalau di Canva kan sudah ada template-nya. Ada membuat brosur, sudah ada membuat logo, juga ada surat. Oke. Nah, kita langsung saja ke praktek. Bentar. Mana ini? Oh, ini dia. Oke, kita langsung melihat Canva. Berikutnya ya, supaya lebih bagus lagi. Good. Ya, masukkan Oke, di sini. baik ya. Ketika kalian masuk ke Canva, ini ada buat desain ya. Di sini ada semua desain Anda, ini semua yang sudah kalian buat. Kita pilih klik buat desain boleh. Nah, kalian banyak sini nih, ada kartu, presentasi, poster, kolase foto, dan sebagainya. Logo juga ada. Jadi kalian dengan hanya mengklik itu sudah ada template, tinggal kalian mengkreasikan saja. Contoh, kita sedang membuat flyer selebaran atau mungkin poster. Ada nggak poster di situ? Oh, dia adanya poster. Where is the poster? Oh, ini dia. Ini pertama kalinya nih kita
kita sekolah, kita belajar agak lama. Oke. Nanya mau ke komen. Nanya kan? Nah, di sini kalian bisa memilih nih menggunakan misalnya ini. Nah, ini bisa dihapus gitu ya. Atau enggak nanti kalian mau mengunggah, mau taruh gambar sesuatu dia di sini. Nah, kalian juga bisa ngambil dari sini. Contoh ini. Nah, ini bisa kalian hapus atau enggak kalian timpa misalnya OSIS Seman 2 tuh. Nah, sudah. Misalnya kalian, nah ini barcode nanti ada lagi ya kita linknya. Setelah itu kalian bisa menaruh teks, boleh di sini ada, bisa tambahin lagi atau enggak dari sini juga nggak apa-apa. Tinggal di delete saja, ya tinggal di delete. Kalian udah bisa mengetik tuh, gampang. Lalu di sini juga ada fontnya nih, ada, kalian bisa pilih mau font seperti apa. Jadi buatlah yang menarik mungkin. Misalnya, Bu saya nggak kreatif, ya nggak masalah. Saya juga sebenarnya orang nggak kreatif, tapi ketika ada Canva ini, imajinasi saya jadi bermain di sini. Karena ini bikin apa ya, nggak bosen kalau ngeliat membuat desain tuh. Itu ini bisa begini, berubah-ubah ya. Tuh lihat langsung berubah di sini, atau mungkin ini. Oke. Nah sekarang saya, ketika kalian membuat link meeting, itu kan sudah ada nih ya. Sudah ada link meetingnya. Nanti kalian langsung ke sini, ke Bitly. Nah, misalnya ini saya sudah ada di sini. Bentar saya buat dulu ya. Misal link meeting Google Meet. Oke, sini. Misalnya kita buat rapat baru nih. Misalnya buat rapat untuk nanti. Biar bisa dicat aja deh kalau misalkan suaranya mungkin agak. Ini kalian copy, lalu kalian ke Bitly, bisa ya di create di sini. Kalian Ctrl V, tinggal diklik. Ini sudah ada nih dari sininya. Nih, ini sudah ada dari saran dari sananya, dari Bitly-nya. Kalian tinggal di backspace ini. Di delete, kalian mau misalnya apa, misalnya OSIS Seman 2 misalnya, kalian save. Nah sudah jadi nih Bitly OSIS Seman 2. Nah kalian tinggal ini copy, di share ke WhatsApp grup kalian. Tapi ketika kalian mau ke sini nih, ke gg.gg juga bisa. Ini kalian taruh yang tadi. Oh sorry, ini karena tadi udah di ini ya, sudah di ini, jadi kita yang ini, mana tadi Google Meet, ini linknya, lalu ke gg.gg, di sini ya ada gg.gg, kalian paste. Nah sudah ada, ini customize link, kita klik. Nah tulis dari sini OSIS Seman 2. Misalnya kalian angkatan keberapa? 9 mungkin, boleh. Klik shorten link. Oke, in progress. Nah, sudah jadi ya. Ketika kalian sudah jadi, kalian copy ini, set, kalian Ctrl C, lalu kembali ke Canva. Tadi, mana tadi? Oh ini dia. Nah di sini udah nih http gg.gg OSIS Seman 2 angkatan 9. Ini link untuk meetingnya. Lalu Bu gimana cara bikin shorten ini ya, kode QR code-nya? Oke, tinggal klik yang QR code-nya. Kok di saya belum berubah ya? Oh ini dia. Saya ulang ya. Tadi ini kamu klik, kamu tinggal klik QR code for this link. Lalu klik kanan, kamu save image. Nah, kamu simpan di PC kalian, misalnya nih ada ya OSIS Seman 29.
kamu save, sesuatu banget bagi diri kamu kembali lagi ke yang mesti nggak akan lewatkan. flyer yang kamu buat, Nggak sibuk ya, kamu unggah. ya kan itu pasti diisi ruang. Ini yang kemarin-kemarin, karena kan yang tadi belum kamu save, berarti kamu unggah media. Unggah media ini bisa dari berbagai macam. Depan nanti kita akan atur lagi ya. Ntar belum berubah nih di ini saya. Sudah berubah belum? Ada Facebook, Google Drive, Instagram. Nah ini ya. Ini karena tadi kita, nah baru agak lama ya. Jadi ini kalian karena tadi QR code-nya sudah kalian download dan simpan di PC kalian, klik perangkatnya. Nah ini deh, klik OSIS yang tadi ini barcode, open. Nah di sini nanti ada unggahan, ada gambar kayak air ngambang, tunggu sampai penuh, baru nanti bisa ditempelkan di sini. Ini bisa dikecilkan juga ya tuh. Tunggu sampai penuh airnya. Kalau sudah penuh, kalian klik barcode yang tadi kalian unggah. Ini sudah penuh airnya, tapi di layar kalian pasti belum penuh nih. Oke, kita klik dan tempel di flyer yang akan kalian buat. Itu. Misalnya begini. Dan ini OSIS. Oke. Minggu depan teman-teman yang belum presentasi, nanti kalian sini bisa isi gambar-gambarnya. Gitu ya. Paham untuk sampai sini ya? Untuk membuat barcode-nya dengan gigi.gg lebih gampang, lebih mudah. Kalau untuk Bitly ini untuk membuat barcode-nya harus berbayar. Jadi kita cari yang gratisan aja. Jadi selama masih ada yang gratis, why not gitu ya. Oke. Lalu apakah kalian sudah pernah nyoba belum? Kalau misalnya nge-scan barcode dari handphone. Sudah ada yang pernah nyoba? Ya, nah Bu Sinda, bagaimana caranya scan barcode dari handphone? Karena kan anak-anak menggunakan handphone dan saya sendiri juga menggunakan handphone. Kan di barcode-nya itu nempelnya di handphone, kita lihat layarnya di handphone. Iya, betul sekali. Ini saya coba ya, saya share screen. Ini di handphone saya. Nah, di handphone kalian pun pasti kalian punya Line. Nah, kalian klik Line kalian. Ini ya. Di ujung sini ada gambar di ujung kanan. Ada titik 3. Nah, di bawah titik 3 tersebut nih yang ini ya. Di sini klik itu buat barcode. Nah, setelah itu kalian ambil gambar yang ada di sini. Nih ini. Ini flyer yang ada di sini, ini di galeri. Kita lihat. Contoh mana ya flyer. Nah, ini. Langsung keluar. Ini. Zoom, bla 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 bla. Kalian tinggal klik aja ini, langsung nanti keluar. Gitu caranya Bu Ari. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain. Kalian punya Line, manfaatkanlah Line tersebut. Contoh lain ya, saya kasih contoh lain lagi. Misalnya, ini. Langsung keluar. Diseminasi PPT batch 8. Gitu. Nanti tinggal klik yang ini. Langsung muncul ke, nah lihat ya sudah ada di sini, ada Google Chrome, kita klik. Nah di sini ada Gmeet, langsung ditujukan, langsung dia. Jadi nggak usah repot, saya kasih akun nama anak saya deh. Nah ini karena saya sudah ada di sini, berarti ini ya, gitu. Jadi nanti langsung masuk klik, selesai, gitu Bu Ari. Sepertinya itu saja. Jadi lebih praktis. Ya, Bu, ya. Betul. Tunggu saya stop share screen dulu. Oke. Jadi kalau misalkan punya aplikasi handphone, itu nggak usah bingung lagi. Stop sharing. Oke.
Ya memang di era digital seperti ini, komunikasi, memberikan informasi juga untuk pendidikan ya, ataupun memberikan arahan kepada peserta didik menjadi lebih mudah kalau kita memahami teknologi, Bu Sinda ya. Iya, betul sekali. Bisa anak-anakku semua. Seperti yang kalian ketahui ya, mungkin sudah banyak ataupun sudah ada beberapa anak-anak di sini juga yang sudah paham mengenai aplikasi Canva, bahkan Betul. mungkin lebih Jago biasanya gitu anak-anak ya. sekarang. Untuk cara membuat Canva, ini untuk anak-anakku semuanya, barangkali ada yang belum tahu gimana sih cara membuat flyer menggunakan Canva. Bu, Canva itu apa gitu ya? Barangkali Bu Sinda di sini bisa menjelaskan. Oke, Canva itu aplikasi yang bisa membuat untuk flyer, brosur, logo, segala macam seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalian tinggal masuk ke www.canva ya, di sini. Nah, kalian kalau belum punya, berarti kalian harus login dulu dengan nama kalian dan akun email kalian. Karena di sini saya sudah ada, ini akun saya. Nah, nanti sini ada banyak nih, ada kartu, poster, tergantung kalian mau membuat apa, kolase foto, Instagram, dan sebagainya. Ketika kalian mau buat, tinggal buat desain gitu Bu. Jadi nanti hasilnya kalau kalian belum kelar nih, nggak usah khawatir bakal hilang karena nanti akan tersimpan di sini semua. Nih, ini contoh-contoh desain set. Misalnya nih ada yang belum selesai nih, kayak kemarin aja saya bikin flyer belum selesai, nggak usah khawatir takut hilang. Ini udah automatically dia menyimpan di sini. Gitu. Ini contoh yang ketiga nih, saya belum selesai, nih. Contohnya seperti ini nih. Ini saya ngambil template-nya dulu karena belum selesai, ya udah nanti aja dia dilanjutin. Itu bisa. Atau enggak kalian bisa, misal saya suka nih gambar yang ini, atau saya pengen pakai gambar bapak ini, tinggal di drag aja ke sini. Tuh. Jadi jangan khawatir bahwa previous kerjaan kalian, kerjaan sebelumnya tidak akan hilang, karena pasti akan tersimpan di sini. Gitu Bu. Ini juga banyak bisa ini ya, latarnya bisa diubah. Misal, bentar saya coba. Ini jaringan saya kayaknya ya, kalau lama banget di sini. Nah, ini latarnya bisa diubah-ubah. Nah, tuh jadi berubah. Terus kalian mau menambahkan elemen misalnya, pengen yang bergerak-bergerak atau pengen yang seperti apa, itu ada di sini semua. Ya. Nih. Ini yang bergerak-bergerak bisa, misalnya stiker. Nah, tinggal dikecilkan. Ini kita mindahinnya pakai yang ini ya. Nah, kita mungkin taruh di sini. Gitu. Tapi pengen yang lain amis, yang ini. Nah, mungkin bisa taruh di atas buat hiasannya. Jadi kalau kalian emang senang kreativitas, kalian punya otak kanan, itu, nah, tinggal ini aja, tinggal diklik, Ctrl C, Ctrl V, bikin lagi. Jadinya kan manis gitu. Gitu Bu Arik. Iya, terima kasih Bu Sinda. Iya. Ya, anak-anak semuanya nih, kalau ada yang ingin bertanya, boleh mengenai materi yang sebelumnya, teknik menjadi host, moderator, dan presenter, ataupun kreasi dan narasi flyer sebelum kita menuju ke jam 3 ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Ada yang ingin tanyakan mungkin kita sharing aja deh. Apa sih yang sudah pernah kalian buat? Saya ingin bertanya nih Bu Sinda nih. Mangga. Kadang kan dalam sebuah acara itu ada yang disebut juga sebagai brosur, ya Bu Sinda ya? Iya betul. Nah, bedanya dengan flyer itu apa ya, brosur dengan flyer? Kalau flyer ada bedanya nggak atau kalau flyer itu bisa selebaran aja ya Bu. Jadi dia tidak memuat, hanya isinya kontennya lebih padat. Tapi kalau brosur itu dia lebih terperinci, misalnya dari sekolah Tunas Cakra Sampurna. Nah, di situ ada ekskulnya apa, terus uang fee-nya berapa, terusnya mungkin fasilitasnya apa saja yang ada di situ. Nah, itu namanya brosur. Dia memuat info detail dari suatu institusi. Tapi ketika untuk flyer, biasanya itu hanya untuk sebuah acara.
hanya 1 lembar dan itu ada judulnya, acaranya apa, temanya apa, di mana, lokasinya, dan link yang untuk dituju atau linknya apa gitu. Sepemahaman saya ya, mungkin kalau misalnya ini tolong dikoreksi. Ya, sepertinya sudah cukup Bu Sinda. Oh iya, sudah jam 3 ya. Mungkin anak-anak semua juga, mungkin Bu Ari juga sama, sudah pintar membuat ini, sudah bagus membuat flyer-flyer gitu tuh, jadi ahli alhamdulillah dengan adanya program ini ya. Iya betul Bu. Jadi kita bisa memahami ya cara pembuatan flyer, kemudian menyingkat sebuah link, menjadikannya sebuah barcode dan lain sebagainya, kita pahami dari sini. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua juga di sini yang hadir di sini sudah paham dengan yang namanya sebuah acara VCON atau Virtual Coordination Conference seperti ini ya. Jadi ketika kalian nanti kuliah ataupun mengadakan sebuah seminar dan lain sebagainya, sudah paham ataupun bagaimana sih caranya membuat sebuah link, bagaimana caranya membuat barcode, bagaimana caranya membuat flyer gitu kan, kalian sudah tahu tahapan-tahapannya. Betul. Begitu Bu Sinda? Iya betul sekali. Barangkali ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu banyak-banyak berkreasi dan jangan pernah untuk haus akan suatu ilmu, karena ilmu itu setiap zaman, setiap menit itu berubah terus. Jadi jangan sampai kalian mager, kalau bahasa anak sekarang tuh mager banget, malas gerak. Nah, karena setiap detik, setiap momen itu akan berubah ya. Jadi kalian harus berkejaran dengan waktu, apalagi sekarang ini di kalian tuh zaman generasi Z. Nah, bukan milenial lagi, milenial tuh dengan saya sama Bu Ari, itu milenial. Kalau kalian sudah generasi Z, itu sangat dituntut untuk kreativitas. Ya, jadi jangan sungkan untuk berinovasi dengan mencoba-coba suatu ilmu, itu sangat bermanfaat untuk kalian ke depan nantinya. Itu saja Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Sinda. Untuk kesimpulan yang bisa Ibu berikan sebagai moderator di sini, yaitu cara mendownload Canva nih, barangkali di gawai kalian ataupun di HP kalian belum ada Canva. Nah, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian cari di Play Store Canva. Kalaupun mungkin kalian menggunakan laptop, kalau kamu nggak pengen nyimpen aplikasinya, kamu bisa cari canva.com gitu ya. Jadi dengan satu email yang sama dengan gawai kalian itu bisa kesimpan. Jadi bisa menggunakan berbagai tempat ataupun di tempat manapun, yang penting emailnya sama. Kemudian setelah kalian login, kalian nanti akan masuk ke aplikasi Canva, pilih template atau template yang menarik untuk kalian. Di situ kalian bisa pilih background-nya apa gitu ya, atau latar belakang yang kalian pilih. Nah, setelah kamu ketemu background-nya, berarti tinggal kalian tambahkan elemen-elemen yang menarik menurut kalian. Kalau suka yang bergerak-bergerak, tadi yang dicontohkan oleh Bu Sinda, silahkan kalian tinggal copy, pindahkan, dan seperti itu. Nah, ternyata untuk sebuah flyer yang menarik, itu adalah dibutuhkan kreativitas dari si pembuatnya. Maka ketika otak kanan kalian bekerja dengan baik, maka kreativitas kalian pun akan sangat bagus gitu ya. Kemudian cara membuat QR code, ternyata ada berbagai macam aplikasi yang digunakan ataupun mungkin tempat yang digunakan ya untuk bisa kamu menggunakan GG atau GG gitu ya. Yeah. Kemudian bisa juga kamu menggunakan bit.ly, tapi itu katanya berbayar. Nah, kalau Ibu sarankan baik yang gratis tapi lengkap di situ dan mudah untuk mengcopy dan paste-nya. Kemudian ternyata ketika kamu melakukan VCON, ada yang namanya merekam layar ataupun merekam pembicaraan nih. Sekarang ini sedang direkam, kalian itu sedang direkam oleh kami semuanya. Jadi itu kami menggunakan aplikasi Faston. Nah, aplikasi ini tidak terlalu berat, ya, bahkan bisa sampai 1 jam ataupun 2 jam ya Bu Sinda ya. Kita kemarin sempat ya sampai 1 jam gitu ya. Jadi nggak perlu yang lain kan, aplikasi yang lain untuk merekam itu 15 menit putus, 15 menit putus gitu ya. Tapi aplikasi Faston bisa kalian manfaatkan dengan sangat baik. Itu saja yang bisa Ibu berikan kepada kalian, 2 informasi penting untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anakku semuanya, anak yang sudah hadir di sini. Semoga kalian makin bertambah ilmu, makin kreatif, makin cerdas, sehat semuanya. Amin.
dan selalu menjadi anak yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian. Silakan Pak Iqbal untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ari dan juga Ibu Sinda yang telah memaparkan materinya kepada kita semua, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita dapat kita aplikasikan ya, Anda semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dari saya maupun dari moderator ataupun pemateri ya. Kita tutup dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.